Teman-teman, kalian tahu tidak mengapa orang harus bekerja? Kemudian, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Video pembelajaran kali ini untuk kelas 4 di tema 4 yaitu berbagai pekerjaan. Materi yang akan kita pelajari di tema 4 yaitu subtema 2 pekerjaan di sekitarku pembelajaran pertama. Simak baik-baik ya videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Anak Dacil, setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Ini adalah Pak Weli. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama-sama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Namaku Sudin. Hobiku membaca. Aku gemar sekali berpidato di depan kelas. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Willy ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Sudin anak yang sangat cerdas. Menurutku dia sangat pantas untuk aku daftarkan menjadi anggota peserta lomba. Aku harus segera mendaftarkan Sudin menjadi peserta dalam lomba itu. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT diminta datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Anak Dacil, dari cerita tadi, coba kalian sebutkan 2 tokoh utama dalam cerita tersebut. Pintar sekali. Tokoh utama dalam cerita tersebut ada Pak Weli dan juga ada Sudin. Anak Dacil, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli terhadap Sudin? Kalian masih ingat kan ceritanya?
Anak Dacil, jadi jawabannya Bapak Weli ingin sekali mengirimkan Sudin untuk mengikuti lomba pidato di kota. Coba menurut kalian, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut terhadap Sudin? Ya, betul sekali. Jadi, Pak Weli ingin sekali Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Nah, sekarang apa yang dilakukan Bapak Weli dan para siswa di sekolahnya? Kalian masih ingat kan alur ceritanya? Ya, betul sekali. Jadi, Pak Weli dan para siswa melakukan lelang hasil dari panen pisang di sekolahnya untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk mengirimkan Sudin mengikuti lomba di kota. Oke, sekarang Bu Guru Dacil akan tanya pada kalian, kira-kira tokoh mana yang paling kalian sukai? Kemudian alasannya apa? Kalau Bu Guru Dacil sih suka sekali dengan tokoh Pak Weli, karena Pak Weli merupakan sosok pemimpin yang sangat bertanggung jawab dan memiliki tekad yang kuat untuk mendukung kemajuan para siswanya. Anak Dacil, sekarang Bu Guru Dacil punya tugas untuk kalian. Dari cerita tadi, coba apakah kalian menyukai cerita tersebut atau tidak? Berikan alasannya ya. Kemudian, bagian mana yang paling kalian sukai dari cerita tersebut? Kalian bisa menulis pendapat kalian tentang cerita tersebut di buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, anak Dacil, pada cerita tadi ada beberapa jenis pekerjaan yang ada di dalam cerita. Coba kalian masih ingat? Ada jenis pekerjaan apa saja yang terdapat pada cerita tersebut? Tadi ada kepala sekolah, kemudian ada guru kelas, ada pejabat daerah, ada ketua RT, ketua RW, kepala dinas, Bapak Lurah. Nah, beberapa contoh tadi merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Selain pekerjaan-pekerjaan tadi, masih banyak jenis pekerjaan lainnya. Kalian tahu orang yang suka menangkap ikan di laut dinamakan apa? Betul sekali. Jadi, orang yang menangkap ikan dinamakan nelayan. Nelayan merupakan salah satu jenis pekerjaan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau laut. Nelayan biasanya pergi melaut untuk mencari ikan pada malam hari. Saat ini terdapat nelayan tradisional dan nelayan modern. Anak Dacil, yuk kita bahas apa saja persamaan dan perbedaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Guru Dacil ya. Nah, nelayan tradisional biasanya hanya memakai sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, nelayan tradisional biasanya tidak dapat pergi melaut terlalu jauh karena sampan yang digunakannya tidak dapat untuk menghadapi ombak dan badai yang begitu besar di laut. Oleh karena itu, biasanya tangkapan dari nelayan tradisional lebih sedikit dibandingkan tangkapan dari nelayan modern. Tapi semua itu bergantung pada cuaca. Nah, biasanya nelayan tradisional menggunakan sampan yang tidak menggunakan mesin. Jadi, nelayan tradisional tidak perlu membeli bahan bakar. Sekarang kita bahas nelayan modern ya. Nah, kalau nelayan tradisional tidak menggunakan bahan bakar, lain halnya dengan nelayan modern. Karena nelayan modern berlayar untuk mencari ikan menggunakan kapal yang menggunakan bantuan mesin, sehingga memerlukan bahan bakar. Nah, anak Dacil, jadi kapal-kapal yang digunakan oleh nelayan modern lebih kuat untuk menahan guncangan ombak.
Sehingga nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya cenderung lebih banyak daripada nelayan tradisional. Alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan modern biasanya berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan di dalam laut. Bahkan ada yang menggunakan bom. Bahan bakar yang digunakan oleh nelayan modern ada yang bisa mencemari lingkungan perairan. Nah, anak Dacil, jadi nelayan tradisional biasanya mereka menggunakan alat yang tradisional, seperti mereka hanya menggunakan sampan dan juga hanya menggunakan jaring untuk menangkap ikan. Sedangkan untuk nelayan modern, mereka menggunakan alat yang lebih canggih, seperti menggunakan radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan dan juga menggunakan kapal bermesin yang tidak mudah terguncang ombak. Persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama berlayar di malam hari. Dan keduanya pergi berlayar dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menangkap ikan. Anak Dacil, pernahkah kalian mendengar diagram Venn? Kita bisa menuliskan persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dengan menggunakan diagram Venn loh. Yuk sama-sama kita perhatikan gambar diagram Venn berikut ini. Diagram Venn terdiri dari dua buah lingkaran yang saling terhubung. Lingkaran pertama kita beri nama nelayan tradisional dan lingkaran kedua kita beri nama nelayan modern. Kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang hanya ada pada nelayan tradisional di lingkaran pertama yang kita beri nama tradisional. Dan kalian bisa menuliskan ciri-ciri yang hanya ada pada nelayan modern pada lingkaran yang kedua yang kita beri nama nelayan modern. Dan untuk persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern, kalian tuliskan di lingkaran yang saling berhubungan antara lingkaran 1 dan lingkaran 2 antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Sekarang kita coba untuk membuat diagram Venn-nya ya. Perhatikan sama-sama. Tadi kita sudah tahu bahwa salah satu ciri dari nelayan tradisional yaitu menggunakan sampan. Jadi kita tulis sampan di lingkaran yang pertama. Kemudian ciri yang ada pada nelayan modern yaitu menggunakan radar. Kita tulis di lingkaran yang kedua. Dan untuk persamaan dari kedua nelayan baik tradisional maupun modern yaitu keduanya berlayar pada malam hari. Maka kita tulis di antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern tersebut. Anak Dacil, sekarang kalian sudah bisa kan membuat diagram Venn? Nah, secara sederhana, inilah contoh dari diagram Venn yang sudah kita buat berdasarkan data dari perbedaan dan persamaan antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Anak Dacil, apakah kalian tahu sekarang ini banyak sekali para nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan ekosistem perairan? Seperti banyak sekali para nelayan yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup di laut. Sedangkan bom ikan atau peledak adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Kedua cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan di laut. Anak Dacil, apakah kalian setuju dengan pengambilan ikan dengan cara tersebut? Nah, jelaskan apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan dengan cara bom ikan atau pukat harimau. Kalian bisa mendiskusikan hal tersebut dengan orang tua atau saudara kalian di rumah ya.
Kemudian, tuliskan hasil dari pendapat kalian di buku catatan masing-masing. Anak Dacil, kalian masih semangat kan untuk belajar? Sekarang, Bu Guru Dacil punya video animasi. Kita saksikan sama-sama yuk. Bekal apa yang akan kita bawa untuk camping nanti? Kita bawa ikan saja, bagaimana? Ya, aku setuju, enak sekali itu ikan. Oke, nanti aku yang beli di pasar ya. Oke, sip, nanti aku bawa bumbunya. Dalin, kapan kamu mau pergi ke pasar untuk membeli ikan? Iya, ini aku sekarang mau membeli ikan ke pasar. Kamu mau ikut? Aku bersama Richard mau pergi ke pasar. Yuk, kita segera pergi ke pasar untuk membeli ikan. Tapi kata ibuku lebih baik kita membeli di tempat pelelangan ikan saja. Katanya selain ikannya lebih segar, di tempat pelelangan ikan harganya juga jauh lebih murah. Bagaimana? Oh, ide kamu bagus sekali. Kebetulan di dekat sini kan ada tempat pelelangan ikan. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sana? Iya, aku setuju. Ayo kita berangkat. Oke. Lalin, masakannya apa sudah matang? Kamu masak apa? Aku masak ikan. Tadi aku kan membeli ikan. Oh iya, tadi kamu beli ikan. Kamu beli di mana? Aku tadi bersama Richard awalnya ke pasar. Tapi ternyata ada pelelangan ikan yang menjual ikan lebih banyak dan lebih murah. Iya, pelelangan ikan menjual ikan lebih murah dan segar tentunya. Iya, tadi aku juga ikut bersama Ral dan Richard untuk membeli ikan. Ikannya segar, pasti rasanya enak. Wah, aku tidak sabar makan ikan. Ngomong-ngomong tentang ikan, aku jadi ingat kita kan ada tugas dari Bu Guru Dacil. Tugas apa ya? Aku lupa. Oh, aku ingat. Kita kan dapat tugas dari Bu Guru Dacil untuk menuliskan asal makanan dari mulai makanan itu pertama kali di tempatnya. Contohnya ikan, dari mulai ikan masih ada di laut, kemudian bagaimana prosesnya ikan itu bisa sampai kita konsumsi. Oh iya, itu kan tugas dari Bu Guru Dacil ya untuk hari Senin. Kira-kira bagaimana ya proses ikan bisa sampai kita konsumsi? Yuk kita diskusikan sama-sama supaya lebih mudah gitu. Anak Dacil, apakah kalian tahu bagaimana proses ikan bisa sampai di meja makan kita? Tadi kalian sudah tahu kan bahwa nelayan merupakan pekerjaan yang mencari ikan di laut. Sehingga kita tahu bahwa ikan merupakan hewan yang berasal dari laut, kemudian ditangkap oleh nelayan. Dan hasil tangkapan nelayan itu biasanya dijual di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan ikan itulah biasanya ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual oleh penjual ikan dan untuk dijual langsung ke konsumen. Nah, kemudian setelah ikan berada di pasar, konsumen bisa langsung membeli ikan di pasar. Setelah ikan dibeli oleh konsumen, ikan akan diolah. Nah, konsumen tersebut akan mengolah ikan menjadi hidangan yang enak. Kemudian, ikan sampailah di meja makan kalian. Nah, anak Dacil, itulah proses di mana ikan bisa sampai di meja makan kalian. Jadi perlu diingat ya, pertama, ikan berada di laut, kemudian ditangkap oleh nelayan. Kemudian ikan oleh nelayan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan.
Dan dari tempat pelelangan ikan itulah biasanya ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual kembali. Nah, di pasar inilah konsumen membeli ikan, kemudian ikan dibawa oleh konsumen ke rumah untuk diolah menjadi hidangan. Dan sampailah di meja makan kalian sebagai hidangan ikan yang sangat enak. Anak Dacil, coba kalian perhatikan ketika makan salah satu makanan yang kamu makan. Kemudian tanyakan kepada orang tuamu asal makanan tersebut dan bagaimana prosesnya bisa sampai ke meja makan kalian. Anak Dacil, ikan bisa sampai ke meja makan kalian. Di sana terjadi kegiatan jual beli, di mana kegiatan jual beli itu ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan contoh-contoh yang kamu tahu di sekitarmu tentang kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Nah, anak Dacil, sekarang Bu Guru Dacil akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Simak penjelasannya agar kalian lebih paham mana saja yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang dan mana saja yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, nelayan. Nah, nelayan kan, dia menangkap ikan, kemudian ikannya bisa dijual dan dikonsumsi oleh kalian. Maka nelayan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Selain nelayan, contoh lainnya yaitu pembuat makanan, pembuat kue, petani, peternak, perajin, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contoh yaitu guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan supir. Guru merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalian tahu kan, guru tidak menjual barang, tetapi guru melakukan pelayanan berupa mengajar dan mendidik anak di sekolah. Sama halnya seperti tukang cukur. Tukang cukur tidak menjual barang, melainkan mereka melakukan pelayanan untuk mencukur rambut dari konsumennya. Sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan dari pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jangan sampai tertukar ya. Nah, anak Dacil, setelah kalian mempelajari semua tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kalian, kalian sekarang bisa menuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitar kalian. Nah, tulisannya harus memuat yang pertama, jenis kegiatan ekonomi, yang kedua, lapangan pekerjaan, yang ketiga, hasil dari setiap pekerjaan, yang keempat, penyebaran barang. Kalian tuliskan hasil laporan tadi di buku catatan kalian ya. Kemudian setelah selesai kalian bisa sampaikan laporan tadi kepada guru kalian. Wah, anak Dacil, tidak terasa ya, hari ini di video pembelajaran kali ini kita sudah belajar banyak hal tentang pekerjaan di sekitar kita. Dimulai dari tadi kita sudah menyimak cerita pendek, kemudian kita juga sudah membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita pendek yang sudah kita simak. Kemudian kalian sudah bisa membuat diagram Venn kan? Gampang sekali kan membuat diagram Venn? Tadi juga kita sudah mempelajari tentang perbedaan dan persamaan antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Kemudian cara nelayan untuk menangkap ikan. Dan juga tadi kita sudah mempelajari proses bagaimana makanan bisa sampai di meja makan kita. Prosesnya cukup panjang ya, makanan bisa sampai ke meja makan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai setiap makanan dan bersyukur atas semua berkah yang sudah kita terima. Jangan sekali-kali kita membuang-buang makanan ya. Kemudian tadi juga terakhir kita juga sudah mempelajari tentang
pekerjaan yang menghasilkan barang, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak Dacil, sekarang kita coba renungkan sama-sama ya. Apa saja yang sudah kalian pelajari di video pembelajaran kali ini? Kemudian, apa yang bisa kalian pelajari dari pekerjaan menjadi seorang nelayan? Setelah mempelajari tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita, Bu Guru Dacil harapkan kalian jadi lebih menghargai lagi setiap pekerjaan yang ada di sekitar kalian ya. Karena pekerjaan itu bermacam-macam. Oleh karena itu, kita harus selalu saling menghargai dan menghormati walaupun kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Anak Dacil, terima kasih ya sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Bu Guru Dacil harapkan kalian tetap semangat ya walaupun kalian belajar dari rumah. Oh iya anak Dacil, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila dengan memberikan like. Kemudian jangan ragu untuk share video ini ke semua media sosial kalian. Serta bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.